Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 berterima kasih kepada Bapak Rizka Damir Stanto, SPD MPD, yang telah memperkenankan kami, yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kami. Dan juga tidak lupa kepada teman-teman semua, kepada teman-teman mahasiswa yang telah mau nonton dan juga menyimak materi pada kali ini, kami ucapkan terima kasih. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nur Rahman Firdaus, dengan NIM 53024-21063. Dan juga selanjutnya ada saudari Hildatul Wardah, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hildatul Wardah dengan NIM 53024211073. Dan kemudian ada saudara Bayu Arya Mukti. Perkenalkan, nama saya Bayu Arya Mukti. NIM saya 53024211068. Dan kemudian yang terakhir ada saudara Rohmat Nugroho. Ya, kenalkan, nama saya Rohmat Nugroho dengan NIM 53024211072. Ya, baik, demikianlah perkenalan kami, dan kemudian kami di sini akan menjelaskan tentang tipografi. Nah, bisa di next. Jadi yang pertama mulai dari pengertian. Ya, apa sih tipografi itu? Dalam bahasa Inggris, tipografi itu typography, yaitu perpaduan antara ilmu seni dan teknik, yang mana itu tuh mengatur tulisan agar maksud serta arti tulisan itu dapat tersampaikan dengan baik secara visual kepada pembaca. Lalu ada juga dari menurut para ahli. Di sini kami mendapatkan 2 para ahli. Yang pertama, kami mengutip dari buku pengantar tipografi, yaitu karya Ade Kusrianto pada tahun 2010. Beliau mengatakan bahwa tipografi adalah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, yaitu baik secara cetak ataupun non-cetak. Dan juga ada buku, kami juga mengutip dari buku pengantar tipografi yang dikarang oleh Dendi Sudiana pada tahun 2001, yaitu beliau mengatakan bahwa gambar adalah elemen grafis yang paling mudah dibaca, tetapi melalui kata-kata yang terdiri dari huruf oleh huruf la memandu pemahaman pembaca tentang pesan atau ide. Ya, dari pengertian tipografi ini, harapannya dengan menerapkan tipografi, pembaca itu bisa mendapatkan kesan serta pesan tertentu yang bisa merasa nyaman ketika membacanya. Jadi ya, tipografi itu tidak hanya menekankan penataan huruf, namun juga termasuk penyebaran huruf tersebut pada ruang yang tersedia. Ya, intinya tipografi itu adalah ya tentang penataan huruf, yang mana yang digunakan untuk sebuah UI atau UI dari suatu website. Lanjut, kita memasuki sejarah tipografi. Kita juga perlu mempelajari tentang sejarahnya. Jadi sejarah tipografi itu dimulai dari penggunaan pitograf. Jadi pitograf itu adalah suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu itu sebelum adanya tulisan, ya orang-orang zaman dahulu itu menggunakan gambar-gambar, yang mana ketika disusun itu tuh akan menyampaikan suatu informasi tersendiri. Ya contohnya gambar-gambar kuno dan lukisan prasejarah yang ditemukan dalam dinding gua. Dan dalam dinding gua itu ada gambar-gambar yang mempunyai maksud untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, bentuk bahasa ini juga dipergunakan oleh bangsa Viking, Norwegia, dan juga Indian Sioux. Di Mesir, berkembang jenis huruf hierata, yang terkenal juga dengan nama hieroglif, pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi.
Dan bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk geometria yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Dan bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di Kreta, lalu menjalar ke Yunani, dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Nah, adapun untuk puncak perkembangan tipografi, yaitu terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma, yang mana pada saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya, karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, ya mereka itu mempelajari sistem tulisan yang namanya Etruska, yang mana Etruska ini merupakan penduduk asli Italia serta menyempurnakannya sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi, yaitu sejarah daripada tipografi. Dan untuk saat ini, tipografi itu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dari fase penciptaan dengan tangan, ya sehingga mengalami komputerisasi. Nah, untuk saat ini kan ada yang namanya fase komputerisasi, yang mana fase itu juga membuat pengguna tipografi itu menjadi lebih mudah dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. Yang intinya itu memudahkan ya para pengguna dalam menciptakan suatu karya tipografi dan khususnya di dalam membuat UI suatu desain. Baik, untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yaitu saudari Hilda Tulwarda. Dipersilahkan. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rahman ya. Jadi fungsi tipografi itu memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk menyampaikan informasi ya. Adapun fungsi lain dari tipografi itu, yang pertama itu mudah untuk dibaca. Nah, fungsi pertama ini untuk memudahkan pembaca dalam membaca informasi. Di sini pemilihan jenis font sama ukurannya itu sangat berpengaruh ya. Jadi semakin jelas font yang digunakan, maka akan semakin memudahkan pembaca dalam mencernakan informasi yang disediakan. Terus yang kedua itu menarik perhatian. Nah, dengan menggunakan tipografi, desainer dapat menarik perhatian melalui font yang digunakan dalam suatu desain. Secara nggak langsung itu perilaku tersebut itu akan menciptakan brand awareness untuk pengguna yang melihat desain tersebut. Jadi brand awareness ini apa ya, kayak kesadaran brand gitu. Jadi kesadaran brand ini misal di dalam sebuah brand itu kita menggunakan font Arial. Jadi pengguna itu akan tahu gitu kalau font Arial ini untuk brand ini gitu. Jadi itu kayak identitas lah, identitas. Nah, mungkin bisa next slide. Nah, jadi kita lanjut ke prinsip tipografi ya, di mana tipografi ini memiliki 4 prinsip, yaitu legibility, readability, clarity, dan visibility. Nah, yang pertama, legibility, kualitas pada huruf yang membuat huruf tersebut dapat terbaca. Maksudnya gimana? Legibility yaitu kemudahan mengenali huruf dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Jadi legibility itu harus dimiliki oleh huruf karena untuk menghindari kesalahan dalam mengenali huruf ya. Suatu jenis huruf itu dapat dikatakan legible apabila masing-masing huruf itu mudah dikenali dengan jelas satu sama lain gitu. Nah, jika dalam karya tipografi memiliki legibility yang kurang baik, ya walaupun masih bisa untuk dikenali hurufnya, akan tetapi bentuk huruf dari karya tersebut itu memiliki distorsi atau penyimpangan bentuk yang cukup susah untuk dimengerti, sehingga butuh waktu sedikit lebih lama untuk mengenali huruf tersebut, ya meskipun huruf tersebut itu dalam ukuran yang sangat besar gitu. Nah, namun jika huruf pada karya tipografi itu digunakan dalam ukuran yang kecil, maka pembaca juga akan sulit mengenali huruf tersebut. Jadi ketika kita memilih huruf, itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Nah, terus yang kedua ada readability. Penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga terlihat jelas. Nah, maksudnya gimana? Readability itu merupakan tingkat keterbacaan suatu teks. Jadi teks yang readable itu berarti keseluruhannya itu dapat dibaca, gitu, mudah dibaca. Readability itu dipengaruhi oleh kombinasi huruf sama jarak. Susunan huruf yang
sebelah. Nah, setelah readability itu ada clarity ya. Clarity ini kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju. Dipengaruhi oleh visual hierarki, warna, pemilihan font yang tepat dapat mempengaruhi pemikiran audiens tentang pesan yang ingin disampaikan. Maksudnya gimana? Nah, jadi clarity ini, kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain itu dapat dibaca dan dapat dimengerti oleh si target. Untuk suatu karya desain dapat berkomunikasi dengan pengamatnya, ya maka informasi yang disampaikan harus dapat dimengerti gitu, dapat dipahami gitu oleh pengamatnya yang dituju. Beberapa unsur desain yang dapat mempengaruhi clarity itu tadi ada visual hierarki, warna, pemilihan tipe dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada visibility. Visibility ini kemampuan suatu huruf, kata, atau kalimat dalam suatu karya desain komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak baca tertentu. Nah, maksudnya gimana? Visibility ini berhubungan dengan jarak pandang antara pembaca dengan objek. Jadi, semakin jauh jarak pandang, maka visibility-nya itu akan semakin berkurang. Nah, tetapi apabila tingkat legibility dan readability suatu huruf itu udah baik, gitu, udah bagus, nah maka jarak yang jauh pun akan tetap visible gitu. Nah, mungkin itu keempat prinsip pokok dari desain tipografi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hilda atas presentasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih jenis font untuk web. Jadi teman-teman, kalau kita memilih font, itu penting sekali untuk memperhatikan tipe-tipe fontnya. Karena kita itu nggak bisa memilih sembarangan font untuk web kita. Karena alasannya adalah belum tentu custom font yang kita gunakan atau yang kita install pada komputer kita itu terinstall juga di komputer-komputer orang lain. Nah, karena itu ada 9 font bawaan yang sudah pasti terinstall pada setiap komputer di Windows ataupun macOS atau operating system yang umum biasanya digunakan oleh publik. Nah, fontnya apa aja nih? Nah, ini ada 9. Yang pertama itu font bertipe Arial, kemudian ada Arial Black, Cosmic Sans, Courier, ada Georgia, ada Impact, ada Times New Roman, dan lain-lainnya. Itu ada 9 font yang aman untuk digunakan. Namun tentunya penggunaan font standar ini cukup membatasi kreativitas kita dalam membuat sebuah web ya, karena kita hanya terbatas pada 9 font ini. Nah, untuk itu mengatasi hal ini kita bisa menggunakan text image replacement. Apa itu text image replacement? Jadi itu di mana kita menggunakan gambar untuk menggantikan tulisan. Jadi kita bisa memilih font sesuka kita tanpa harus berpikir apakah font ini terinstall di komputer yang lainnya, komputer orang lain gitu ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada contoh website yang di kiri dan yang di kanan. Website mana yang menurut Anda nyaman dibaca? Nah, silakan berkomentar nanti di kolom komentar Elena ya, kita berdiskusi mengenai website mana yang menurut Anda nyaman dibaca dan nyaman dilihat oleh mata gitu ya. Nah, selain dari layout dan gambar, font itu adalah salah satu komponen penting yang menciptakan harmonisasi dan keindahan dalam sebuah website ya. Nah, kita perhatikan contoh website yang di bawah ini, penggunaan fontnya yang tepat itu membuat website lebih menarik serta mudah untuk dibaca dibandingkan website yang menggunakan font dan layout asal-asalan seperti yang di kiri. Yang di kiri itu terlihat sekali tata letaknya kurang diperhatikan dan penggunaan fontnya tidak diperhatikan dengan baik ya. Nah, berdasarkan contoh yang ada di atas, tentu saja website nomor 2 penggunaan fontnya lebih bersih, lebih jelas, serta lebih konsisten. Hal ini juga menjadikan judul, isi, navigasi, maupun informasinya lebih mudah untuk dipahami. Nah,
Fungsi-fungsi font itu menjadi penting untuk sebuah website karena yang pertama dapat mempengaruhi minat pembaca pengunjung. Jadi kalau website itu menggunakan font yang baik, maka orang itu ketika membuka web akan meningkatkan minatnya untuk membaca. Sedangkan sebaliknya apabila kita membuka sebuah web tapi tampilannya kurang menarik, maka fontnya acak-acakan, maka akan mengurangi minat baca oleh pengunjung. Selanjutnya yaitu bisa menciptakan harmonisasi tampilan website, kemudian juga dapat mempermudah pengunjung mengakses website, yang kemudian juga ada dapat memperkuat pengalaman pengguna dan merefleksikan profesionalisme usaha Anda. Nah, selanjutnya itu adalah kunci dalam memilih font ya. Jadi kunci untuk membuat font yang efektif itu adalah mengetahui font mana yang paling mirip dan yang paling penting font mana yang terinstall secara default di setiap sistem operasi gitu ya. Kemudian selanjutnya akan dibawakan atau dijelaskan oleh Mas Bayu mengenai anatomi bentuk-bentuk huruf ya. Oke, Mas Bayu, monggo. Baik, terima kasih Saudara Rahmat Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan anatomi bentuk huruf. Di slide ini sudah terpampang yaitu sebuah gambar yang nantinya akan menjadi contoh dari anatomi bentuk huruf dengan tulisan quick fix. Dan ada nomor 1 sampai 15 yang nanti akan saya jelaskan. Seperti itu. Baik, nomor 1 adalah baseline. Baseline sendiri adalah garis bantu horizontal yang berfungsi sebagai sandaran dari main body suatu huruf. Nah, di sini bisa kita lihat sebuah garis tipis dari ujung kiri ke ujung kanan yang berguna sebagai sandaran dari semua huruf. Jadi rata-rata nanti hurufnya akan memiliki ketinggian yang sama seperti itu. Baik, nomor 2 adalah cap height, yaitu adalah sebuah garis bantu horizontal yang menjadi batas dari bagian teratas dari setiap huruf besar. Nah, di sini bisa kita lihat huruf A. Nah, di huruf A itu ada sebuah garis. Nah, di garis itu sendiri terdapat dari sebuah baseline sampai ke ujung dari huruf kapital tersebut. Di cap height sendiri nanti rata-rata akan membuat semua huruf kapital atau huruf besar memiliki ketinggian yang sama, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke nomor 3, yaitu crossbar. Crossbar sendiri adalah garis horizontal yang menghubungkan antara stem utama dengan stem lainnya pada sebuah huruf, yaitu contoh huruf H dan huruf A, seperti itu. Jika dicontoh pada slide ini, terdapat pada huruf A, yaitu adalah garis horizontal yang ada di tengah-tengah huruf A, seperti itu. Yaitu berfungsi sebagai penghubung dari dua garis yang akan membentuk huruf A. Lalu di sini nomor 4 adalah serif, yaitu fitur goresan tambahan, atau bisa dikenal juga sebagai feet atau kaki. Tetapi jika tidak memiliki tambahan kaki, disebut gaya sans serif, seperti itu. Di sini kita lihat nomor 4 ada goresan kecil, ya, garis kecil horizontal di huruf A, seperti itu. Nah, itu namanya adalah serif. Baik, saya akan lanjutkan nomor 5, midline, yaitu sebuah garis bantu horizontal yang menjadi bagian batas bagian teratas dari badan setiap huruf kecil. Di sini terdapat sebuah garis tipis dari ujung kiri ke ujung kanan yang nantinya akan mengatur dari semua huruf kecil agar memiliki ketinggian yang sama. Lalu saya lanjutkan ke nomor 6, yaitu ball. Ball sendiri adalah kurva yang berbentuk setengah ataupun satu lingkaran terbuka yang menciptakan ruang di dalamnya. Contoh adalah huruf Q, O, ataupun P. Nah, di sini, di nomor 6 ini, bisa kita lihat terdapat setengah lingkaran ya pada huruf Q. Nah, itu dinamakan ball. Itu. Lalu saya lanjutkan ke nomor 7, yaitu descender.
Descender adalah huruf dengan goresan ke bawah yang posisinya tepat berada di bawah baseline. Contoh adalah huruf P dan Q. Di gambar sendiri terdapat pada huruf Q. Nah, di sini ada sebuah garis yang menembus dari baseline ke bawah seperti itu. Nomor 7 ini ya terlihat. Nah, baik. Saya lanjutkan ke nomor 8, yaitu counter. Counter sendiri adalah keseluruhan atau sebagian ruang tertutup yang ditemukan dalam huruf seperti O, A, B, dan lain-lain. Tapi jika huruf tidak sepenuhnya tertutup, maka akan disebut sebagai open counter. Contohnya adalah huruf U, C, dan G. Di contohnya sendiri terdapat pada nomor 8. Di sini huruf U, yaitu memiliki seperti terbuka seperti itu ya di atasnya, jadi tidak sepenuhnya tertutup semua. Nah, U sendiri bisa dibilang sebagai open counter seperti itu. Lalu saya akan jelaskan nomor 9, yaitu stem, yaitu goresan vertikal yang membuat huruf seperti L atau F. Lalu di sini di contohnya sendiri adalah huruf I ya. I sendiri adalah sebuah garis dengan garis vertikal dengan titik di atas seperti itu. Nah, garis vertikalnya itu dinamakan stem. Lalu nomor 10 sendiri adalah title, yaitu titik dalam pembuatan suatu huruf seperti huruf I ataupun J. Contohnya sendiri pada nomor 10, di sini ada sebuah titik di atas huruf I. Nah, itu bisa dinamakan dengan title. Lalu ada terminal, yaitu bagian ujung lurus atau lengkung dari setiap goresan yang tidak mengikut sertakan bagian serif huruf tersebut. Contohnya adalah huruf C. Di sini terlihat nomor 11. Contoh pada nomor 11 ini ya, tidak ada seperti serif, atau di nomor 4, di sini kan ada seperti tambahan garis. Nah, untuk C sendiri tidak memilikinya. Nah, itu bisa disebut dengan terminal, seperti itu. Lalu nomor 12 adalah ascender, yaitu huruf dengan goresan ke atas yang meluas melewati baseline. Sebagai contohnya adalah huruf K. Nah, huruf K sendiri ada garis vertikal yang menembus baseline ke atas ya. Seperti itu. Nomor 13 yaitu leg, bagian bawah huruf yang memiliki kesan menopang. Yaitu contohnya adalah K dan R seperti itu. Di sini terlihat pada nomor 13. Di situ ada garis seperti garis miring. Nah, garis miring kecil yang memiliki kesan seperti menopang dari huruf K tersebut. Seperti itu. Lalu nomor 14 adalah ligatur, yaitu penyambungan dari penulisan dua huruf yang berbeda. Di sini bisa kita lihat nomor 14, tulisan F dan I. Itu terlihat tersambung. Nah, itu bisa disebut dengan ligatur. Lalu adalah nomor 15, yaitu X height, yaitu adalah tinggi main body dari suatu huruf kecil. Baik, mungkin seperti itu. Silakan bisa di next slide. Baik, di sini adalah text spacing. Text spacing sendiri ada dua jenis, yaitu horizontal spacing dan juga vertical spacing. Horizontal spacing adalah jarak kiri atau kanan dari sebuah huruf, dari dua huruf seperti itu. Misal ada kata-kata aku seperti itu. Nah, A tentu saja akan memiliki jarak dengan K, lalu K tentu saja memiliki jarak dengan U seperti itu. Nah, jarak itu disebut dengan horizontal spacing. Nah, lalu satunya lagi adalah vertical spacing, jarak atas ataupun bawah seperti itu. Misal jika saudara-saudara menggunakan Word, menggunakan Microsoft Word seperti itu, setelah mengetik kata misal aku, lalu di enter, nah lalu diketik lagi kamu seperti itu. Nah,
jarak antara kalimat aku dan kamu di atas dan di bawah itu disebut vertical spacing. Seperti itu. Baik, silakan bisa di next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu ada text alignment. Jadi text alignment ini berfungsi untuk pemerataan teks atau mengatur posisi teks sehingga dokumen yang kita ketik atau kita buat itu menjadi lebih rapi dan teratur. Nah, ini ada beberapa macam-macam text alignment yang sering sekali kita gunakan sehari-hari untuk membuat laporan, membuat proposal, dan lain-lain. Yang pertama itu ada align text left, yaitu teks rata kiri ya. Kemudian yang kedua ada align text right atau perataan kanan. Kemudian ada canter atau perataan kiri kanan atau tengah ya. Jadi kiri kanannya rata. Kemudian yang terakhir ada justify atau pemerataan kiri dan kanan. Jadi teman-teman kita harus memperhatikan sekali untuk text spacing, kemudian jenis font yang kita gunakan, kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu text alignment agar teks itu terlihat rapi dan membuat lebih enak untuk dibaca dan nyaman untuk dilihat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Ada sedikit closing statement dari saya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua ya untuk tetap saling menjaga kesehatan, stay safe and stay healthy, dan melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, dengan begitu semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan di Elena. Setelah itu nanti dari kelompok kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan mungkin dari kelompok lain juga boleh menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.